Dan minta maaf. Sujud! Sujud dan sujud. Dan Menolong! Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Namun saat diperiksa kepolisian, rambut samping milik Ivan tampak lebih tipis daripada saat ditangkap kepolisian. Hal tersebut lantas menjadi perdebatan di media sosial dan menimbulkan polemik baru dalam kasus tersebut. Dan sampai saat ini, saya itu masih menunggu komen Polri. Pengusaha Cindo ini sudah bikin gaduh seluruh Indonesia, terutama di sosial media. Anda jangan sibuk ngurusin hal-hal yang ada di Malaysia, yang sejatinya itu tidak membuat ribut di negara kita. Anda harus bicara ini, Polri. Jelas-jelas perbuatan si bapak ini membuat kegaduhan di negara kita. Anda malah bicara soal itu. Seakan-akan itu masalah besar bagi Indonesia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Kabar terbaru datang dari seorang pengusaha Cindo, ya, Cina Indonesia, yang menyuruh anak sekolah untuk bersujud dan menggonggong di kakinya, akhirnya ditangkap polisi. Sebelum ditangkap polisi, dia ini secara publik meminta maaf kepada si anak yang disuruh sujud dan menggonggong itu, dan kepada kedua orang tuanya, serta kepada seluruh rakyat Indonesia karena telah membuat kegaduhan. Bahkan dalam video itu dia sampai menangis. Dan ini sungguh berbanding terbalik ketika dia melakukan intimidasi kepada si anak itu waktu disuruh bersujud dan menggonggong. Ya, tidak ada salahnya kita tonton kembali video yang sempat viral itu, yang menampakkan kegerangan si Cindo ini. Apa? ini minta maaf. Minta maaf dan minta maaf. Sujud! Sujud dan sujud. Garang Dan apa-apa, sekali. sujud. Sujud dan apa-apa. Garang Biar sekali. selesai. Semacam preman saja. Menolong! Gonggong dan apa, biarin. Biarin Pak, biarin. Ini siapa? Ini siapa? Sudah ikut mereka yang dia orang tua. Biarin dan. Ngomong dari temannya. Dengan angkuhnya, dengan arogansinya, ya, sampai-sampai ayahnya yang tadinya mau menarik si anak itu diangkat dengan sangat agak keras. Kalau bilang kita cari siapa-siapa, kita berjalan organisasi itu anakmu anjing. Sudah Pak. Katanya anjing, dia didorong lagi pakai kepalanya. Saya tidak pernah sekolah di sini. Oke, sekarang kita lanjut tonton video permintaan maafnya sebelum dia ditangkap polisi. Saya Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria 2, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Serta saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya
menyerahkan diri katanya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya, saya berharap bisa mengampuni saya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, dua pemandangan video yang amat berbeda. Yang mana video pertama ketika dia, pengusaha itu, menyuruh anak bersujud dan menggonggong di depannya. Dia menunjukkan begitu angkuhnya, begitu arogansinya, gaharnya si bapak itu. Kemudian di video kedua saat dia meminta maaf, dia menangis dan merengek seperti orang yang tidak punya nyali apa-apa. Ya, di situ bapak bilang menyesal. Ya, tidak ada penyesalan datang di awal. Kalau di awal itu namanya pendaftaran atau registrasi. Penyesalan pasti ada di belakang. Ya. Nah, dengan ini juga menjadi contoh bagi yang lain. Ya, bahwa sekarang itu di zaman digital ini kita tidak boleh berbuat semena-mena di halayak umum, di depan publik. Ya. Apalagi kita punya duit, kita punya kuasa, seolah-olah kita boleh berbuat apa saja di depan publik. Ya. Mata kita, mata netizen Indonesia itu ada di mana-mana. Mata kamera itu ada di mana-mana. Dengan sekejap Anda akan viral di mana-mana, ditonton oleh jutaan manusia. Ya, hati-hati sekarang ini. Yang melihat tidak hanya orang yang ada di sekitar situ, tetapi ada mata kamera yang siap menyebarkan perbuatan buruk Anda, perbuatan tercela Anda di seluruh dunia, ke seluruh dunia, ditonton oleh jutaan manusia. Maka hati-hatilah zaman sekarang, digital ini. Nah, bagaimana video penangkapan si bapak ini yang mana ditangkapnya itu di suatu bandara. Namun, ada kejanggalan di situ. Ya, apa kejanggalan itu? Nah, sebelum membahas tentang kejanggalan, kita tonton dulu video penangkapan si bapak ini. Polrestabes Surabaya menangkap Ivan Sugianto, pengusaha yang memaksa siswa minta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Ivan Sugianto kini dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa. Ini minta maaf. Minta maaf dan minta maaf. Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Sujud dan apa-apa. Sudah ya, biar selesai. Tim gabungan PPA dan Jataras Polrestabes Surabaya, Jawa Timur menangkap Ivan Sugianto, pria yang maksa siswa minta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong di terminal kedatangan Bandara Juanda pada Kamis sore. Ivan Sugianto ditangkap saat turun dari pesawat dan tanpa perlawanan. Ivan kemudian dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan. Ivan Sugianto adalah seorang pengusaha asal Surabaya yang memaksa siswa untuk meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Ini minta maaf. Minta maaf dan minta maaf. Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Sujud dan apa-apa. Sudah ya, biar selesai. Menggonggong. Menggonggong dan apa, biarin. Aksi Ivan ini diduga karena kesal oleh aksi korban yang diduga menghina anaknya. Polisi sebelumnya sempat meminta kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Namun menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur, pihak SMA swasta tempat sekolah korban mendesak agar kasus ini diproses hukum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Tidak hanya itu ya, bahkan akun rekening atau akun bank si bapak ini dibekukan oleh pihak yang berwenang karena terindikasi ada aliran dana judi online ke tempat usahanya. Ini kan bapak ini punya usaha hiburan malam, klub malam. Nah, itu ada indikasi aliran dana judi online ke hiburan malam itu, usahanya itu. Maka akun banknya atau akun rekeningnya dibekukan oleh pihak yang berwenang. Dan
tadi saya sempat membahas soal kejanggalan. Apa sih kejanggalan itu? Ya, netizen Indonesia ini memang tidak akan puas begitu saja ya, meskipun ada video penampakan, ya sudah jelas-jelas ada video penangkapan si bapak ini sampai diborgol juga gitu ya. Tetapi mata netizen Indonesia ini emang sangat jeli, ya sangat jeli. Netizen melihat ada kejanggalan apa yang dilihat oleh mata netizen? Ya, apa kejanggalan itu? Ternyata yang ditemukan netizen adalah sepertinya bapak yang ditangkap di bandara itu bukanlah Ifan Sugianto. Netizen mencurigai ya bahwa orang yang ditangkap, bapak yang ditangkap di bandara itu bukanlah Ifan Sugianto yang asli, melainkan adalah peran pengganti atau stuntman. Oke, kita lihat pengamatan dan analisa netizen Indonesia. Ini videonya. Sebelum sempat menyerahkan diri, Ifan telah lebih dulu dijemput pihak kepolisian. Dirinya juga telah ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memeriksa 11 saksi. Namun, akhir-akhir ini media sosial dihebohkan dengan penampilan Ifan Sugianto. Hal tersebut karena penampilan Ifan dinilai ada perbedaan, terutama di bagian alis dan juga rambut samping. Saat membuat video klarifikasi, alis Ifan tampak tipis, namun saat ditangkap alisnya tampak lebih tebal. Kemudian, saat ditangkap pihak kepolisian, pada bagian rambut samping terlihat lebih tebal. Namun saat diperiksa kepolisian, rambut samping milik Ifan tampak lebih tipis daripada saat ditangkap kepolisian. Hal tersebut lantas menjadi perdebatan di media sosial dan menimbulkan polemik baru dalam kasus tersebut. Dan yang menambah kecurigaan netizen adalah ketika ditangkap, si bapak ini menggunakan masker sehingga tidak nampak begitu jelas apakah betul adalah orang yang sama. Ditambah lagi bentuk alis yang lebih tebal, kemudian di bagian rambut sini juga yang lebih tebal jika dibandingkan dengan saat penampakan Ifan Sugianto berada di kantor kepolisian. Itu amat berbeda ketika saat dilakukan proses penangkapan. Itulah yang membuat netizen penuh kecurigaan atas kejanggalan-kejanggalan ini. Apakah benar ketika penangkapan itu bukanlah si Ifan Sugianto sebenarnya, tetapi pemeran pengganti? Saya tidak tahu itu. Akan tetapi kalau kita lihat dan dengar video permintaan maaf, si Ifan Sugianto ini mengatakan bahwa dia akan menyerahkan diri. Artinya kalau dia menyerahkan diri berarti dia datang ke kantor polisi kan ya. Tetapi saat video penangkapan malah dia ditangkap di bandara. Artinya pihak kepolisian yang datang ke bandara untuk menangkap si bapak ini. Kan tadinya si Ifan ini mengatakan mau menyerahkan diri. Harusnya kan dia yang datang, polisi tinggal menunggu saja gitu kan. Tetapi malah polisi yang datang ke bandara untuk menangkap si bapak ini. Nah ini kan dua cerita yang kontradiktif ya, gitu kan. Dan ini mungkin yang menambah kecurigaan netizen ya. Dan di luar itu semoga polisi betul-betul serius, tidak ada satu kerjasama antara si Ifan dengan pihak kepolisian hanya karena ingin meredam pemberitaan ini. Saya harap tidak hanya karena untuk meredam berita biar tidak semakin melebar. Saya harap pihak kepolisian betul-betul serius menindak si Ifan ini, betul-betul dihukum sesuai perbuatannya, tidak ada kong kali kong di dalamnya. Ya, melihat di foto-foto sebelumnya viral, si Ifan ini berfoto dengan petinggi-petinggi penegak hukum dan TNI. Ada foto sebelum-sebelumnya. Dan jangan sampai adegan ini, cerita ini hanya untuk ingin meredam omongan-omongan netizen di sosial media, hanya ingin menghentikan kegaduhan yang ada di sosial media, atau hanya sebagai formalitas, tapi kepolisian betul-betul serius menangani kasus ini. Dan sampai saat ini, saya itu masih menunggu komen Kokori. Kenapa Kokori Anda belum kunjung mereaksi tentang kasus ini? Ya, kasus ini sudah viral di seluruh Indonesia, Kokori. Pengusaha Cindo ini sudah bikin gaduh seluruh Indonesia, terutama di sosial media. Anda jangan sibuk ngurusin
hal-hal yang ada di Malaysia yang sejatinya itu tidak membuat ribut di negara kita. Anda harus bicara ini, Kokori. Jelas-jelas perbuatan si bapak ini membuat kegaduhan di negara kita. Ya, Anda malah diam, tidak bicara. Sementara hal-hal yang terjadi di Malaysia yang tidak ada kaitannya dengan Indonesia, yang tidak menimbulkan keributan di Indonesia, kegaduhan di Indonesia, Anda malah bicara soal itu. Seakan-akan itu masalah besar bagi Indonesia. Ayo Kokori, saya tunggu komen Anda. Oke, mungkin sampai di sini konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.